Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahyuni dengan NIM 607119051. Di sini saya beserta teman-teman akan membahas tentang produk ternak halal, yang dimana saya sendiri akan membahas tentang pemeliharaan secara halal. Baik, langsung saja. Sapi potong menjadi komoditas yang diyakini bisa menjadi pendapatan keluarga. Proses pemeliharaannya mudah dilakukan, namun juga ada kendalanya. Kendala tersebut pemeliharaan yang dilakukan oleh para peternak. Beberapa peternak belum memiliki orientasi bahwa peternak sapi potong bisa menjadi sumber pendapatan yang utama, sehingga pemeliharaannya itu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Banyak yang harus diketahui untuk beternak sebelum beternak: pemilihan bibit, pemberian pakan, manajemen pemeliharaannya, dan juga pemasarannya. Permasalahan tersebut biasanya seringkali menjadi kendala untuk para peternak. Para peternak harus memperhatikan bibit yang akan dipelihara. Banyak macam untuk dapat memilih bibit sesuai dengan kebutuhannya. Pemilihan bibit dapat diperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu kondisi sehat dan kuat, badan lebar dan dalam, pendagingannya padat. Kandang yang baik harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya cukup mendapat sinar matahari, mempunyai saluran pembuangan dan tempat penampungan kotoran yang memadai, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tahan lama. Bila mungkin lantai kandang di semen ataupun dikeraskan dan dihampiri jerami biar hangat, diberikan jerami biar hangat. Dan kemudian kandang hendaknya dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum. Kemudian dalam pemeliharaan penggemukan sapi, yang paling berpengaruh diantaranya pakan. Pada pakannya, komposisi dari pakan yang harus diperhatikan. Pemberian pakan akan sangat mungkin diberikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu yang pertama itu pakan hijauan. Pakan hijauan yaitu pakan yang mengandung serat kasar dengan nilai yang cerna rendah dan cukup pada protein seperti rumput gajah, rumput raja, benggala, satria, dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk pakan penguat atau konsentrat. Pakan penguat yaitu pakan campuran bahan yang disusun sedemikian rupa. Manajemen pemeliharaan sapi potong perlu dilakukan untuk beberapa metode, diantaranya sapi potong pembibitan, sapi induk. Selain pemberian pakan, baik pemeliharaan kesehatan dalam pemeliharaan sapi induk perlu juga diperhatikan sistem perkawinannya. Induk bunting, sapi yang mengalami proses produksi juga harus mendapatkan perlakuan dan pakan yang baik. Pakan harus cukup baik, dan diberikan pakan penguat sebanyak 2-3 kilo. Selanjutnya pemeliharaan sapi untuk ternak kerja. Pada pemeliharaan ini perlu diperhatikan ternak sebaiknya tidak dikerjakan atau tidak dipekerjakan pada waktu yang tertentu, seperti 1 bulan setelah dikawinkan, 2 bulan sebelum melahirkan, yang ketiga 1 bulan setelah melahirkan, dan yang terakhir pada pengelolaan produksinya. Kemudian ada beberapa jenis penyakit yang harus diwaspadai apabila mengelola sapi, diantaranya 1 itu ngorok. Gejalanya itu demam tinggi, badan lemah dan gemetar, banyak air liur, membengkak di leher, pundak kaki, dan depan lidah. Pencegahannya itu vaksin anti-SE, dan kemudian pengobatan dengan menggunakan antibiotika dan sulfa. Dan kemudian yang kedua, radang kuku. Gejalanya pembengkakan pada kuku dan sekitarnya, tumit, kuku melupas dan timbul bisul, dan akibatnya ternak pincang dan bahkan bisa lumpuh. Pencegahannya, lantai harus kering,
kukunya dipotong minimal satu kali 6,5 tahun atau 1 kali 1 tahun, dibersihkan dengan larutan betadin. Dan kemudian yang ketiga yaitu BOD atau kembung perut. Gejalanya lambung bagian kiri membesar, nafsu makan berkurang, dan bahkan hilang sama sekali. Pencegahannya, jangan terlalu banyak memberikan hijauan yang mengandung banyak air seperti rumput-rumputan muda yang sudah atau yang baru terkena embun. Diberikan makanan kasar dan jerami kering seperti hay. Dan terakhir, untuk mengeluarkan gas diberikan minuman larutan gula merah dan air asam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pemotongan pada seekor ternak. Sebelum dilakukannya pemotongan atau penyembelihan pada seekor ternak, persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama yaitu ternak yang akan dipotong harus dalam kondisi sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan atau menteri hewan yang berwenang. Yang kedua yaitu ternak harus tidak dalam keadaan lelah atau habis dipekerjakan. Hal ini berhubungan dengan penampilan karkas yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu ternak yang akan disembelih harus sudah tidak produktif atau tidak dipergunakan sebagai bibit. Yang dimaksud di sini itu ternak yang sudah tidak produktif, yang misalnya itu betina yang sudah tidak dapat menghasilkan anak atau sudah tua, dan ternak betina yang tidak dapat bunting atau manjir. Terus yang keempat yaitu ternak yang disembelih dalam keadaan darurat. Selanjutnya itu sebelum dilakukannya pemotongan pada ternak, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kondisi fisik, umumnya yang disebut dengan pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem ini itu bertujuan untuk menentukan apakah hewan ternak menunjukkan adanya penyakit atau kelainan-kelainan yang berpengaruh pada mutu daging. Secara umum itu yang harus diteliti pada pemeriksaan antemortem adalah yang pertama kesan umum berhubungan dengan kesehatan dan keadaan bisinya, serta apa yang ada seperti kelelahan atau kepanasan. Yang kedua yaitu sikap jalannya, tegak, penglihatan atau pandangan, bugar atau tidak. Dan yang ketiga yaitu kulit. Yang keempat rongga mulut, rongga hidung, kebasahan hidung, selaput lendir mata, vagina, dan ambing. Terus yang kelima yaitu suhu badan. Selanjutnya yaitu setelah ternak lolos dari proses pemeriksaan antemortem dari dokter atau petugas yang ditunjuk melalui proses registrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, maka ternak itu dibawa ke ruang persiapan penyembelihan untuk melalui proses penyembelihan. Pada dasarnya ada dua teknik pemotongan pada ternak, yaitu yang pertama teknik pemotongan secara langsung dan teknik pemotongan secara tidak langsung. Di sini pada pemotongan secara langsung dilakukan setelah ternak dinyatakan sehat dan dapat disembelih pada bagian leher dengan memotong arteri karotis dan vena jugularis serta esofagus. Nah, sedangkan pemotongan secara tidak langsung itu ternak yang dipotong setelah dilakukan pemingsanan dan setelah ternak benar-benar pingsan. Teknik pemingsanan itu untuk memudahkan pelaksanaan penyembelihan ternak agar tidak tersiksa dan terhindar dari resiko perlakuan kasar, serta agar kualitas kulit dan karkas yang dihasilkan lebih baik. Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ternak tidak diperlakukan secara kasar. Yang kedua, ternak tidak mengalami stres. Yang ketiga yaitu penyembelihan dan pengeluaran darah harus secepat dan sesempurna mungkin. Kemudian keempat, kerusakan karkas harus minimal dan cara pemotongan harus baik. Yang kelima yaitu higienis. Yang keenam itu ekonomis. Yang ketujuh aman bagi para pekerja atau abattoir. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sandi Mahaputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan halal. Tata cara penyembelihan halal antara lain membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan penyembelihan. Hewan yang disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat. Dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher
dan pastikan pisau yang dapat menembus atau memotong 3 saluran sekaligus, yaitu saluran nafas, saluran makanan, saluran pembuluh darah. Sesuai dengan pasal 8 huruf F tersebut, dapat diketahui bahwa penyembelihan halal yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan meliputi persyaratan juru sembelih. B. Hewan yang akan disembelih, yaitu hewan yang dihalalkan dan masih dalam keadaan hidup saat akan disembelih. Tata cara penyembelihan yaitu yang pertama, membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, hewan yang disembelih bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat. Sedangkan yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher, dan pastikan pisau yang dapat memutus 3 saluran sekaligus, yaitu saluran nafas, saluran makan, dan saluran pembuluh darah. Selain itu, mengenai penyembelihan secara Islami juga disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 19 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, yang di dalam mengatur tentang rincian mengenai standar kesehatan penyembelihan hewan yang meliputi standar bagi penyembelih, alat penyembelih, serta proses penyembelihan. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang menjadi standar penyembelihan halal Indonesia adalah: yang pertama, penyembelih atau orang yang menyembelih yang bersyarat beragama Islam dan sudah akhir balik. Yang kedua, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Yang ketiga, memiliki keahlian dalam penyembelihan. Adapun yang kedua, alat penyembelihan. Alat penyembelihan yang harus disiapkan adalah pisau yang harus tajam. Alat penyembelihan yang dimaksud agar tidak menyakiti hewan, sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi taring atau tulang, dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang, hewan maksudnya. Tata cara penyembelihan. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat penyembelihan menyebut nama Allah, sebagaimana dilansirkan pada Quran surat An-An'am ayat 121, yang artinya, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah saat menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya si ayat itu membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu, dan jika kamu mengikuti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 pembuluh darah. Penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dan cepat. Di sini hewan yang akan disembelih. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Hewan yang harus dalam keadaan hidup, dan kondisi hewan yang harus memenuhi standar kesehatan yang telah diterapkan oleh lembaga kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 6070011939. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pemeliharaan secara halal dan pemotongan secara halal. Nah, untuk kali ini saya sendiri akan membahas tentang pemasaran hasil ternak secara halal. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pemasaran. Pemasaran merupakan tindakan-tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atau benda-benda dan jasa yang menumbuhkan distribusi fisik, di mana pemasaran peternakan itu termasuk komoditas dengan olahan, di mana prosesnya terdapat aliran komoditas yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, tempat, dan bentuk yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi pemasaran. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 mengenai jual beli yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tajiratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dan janganlah kamu membunuh dirimu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Dimana kita ketahui bahwasanya peternakan merupakan salah satu subsektor yang memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam pemenuhan pangan nasional. Nah, dimana komoditi-komoditi yang dimiliki oleh peternakan yang berasal dari peternakan itu mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi masyarakat. Nah, maka dari itu dilakukan pemasaran untuk mudahnya digapai produk tersebut oleh masyarakat. Nah, langkah-langkah pemasaran akan terarah jika dilandasi dengan konsep pemasaran, yaitu meliputi yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada produk, baik itu berupa barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga nilai atau biaya. Selanjutnya ada pertukaran dan transaksi. Yang kelima hubungan dan jaringan. Yang keenam pasar, dan yang terakhir merupakan pemasar dan calon pembeli. Dalam memasarkan suatu hasil dari peternakan atau produk dari peternakan haruslah memiliki kualitas mutu yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di mana konsep kualitas mutu yang ada yakni adalah ASUH alias aman, sehat, utuh, dan halal. Di mana konsep aman sendiri merupakan pangan asal hewan tersebut tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit serta mengganggu kesehatan manusia. Kemudian sehat, untuk konsep sehat sendiri dari pangan asal hewan itu mengandung pengertian bahwa bahan pangan tersebut harus memiliki unsur-unsur nutrisi yang seimbang, baik itu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian utuh. Konsep utuh pada pangan asal hewan itu mengandung pengertian bahwa pangan asal hewan tersebut tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan dan sesuai dengan deskripsi yang ada pada label produk. Dan yang terakhir adalah halal. Karena di Indonesia sebagian besarnya adalah mayoritas muslim, maka yang harus diperhatikan dalam membeli suatu produk dari hasil peternakan ialah label kehalalannya, di mana konsep halal pada pangan asal hewan itu merujuk pada suatu kondisi pangan asal hewan tersebut atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, unsur halal terpenuhi bila pangan asal hewan tersebut dihasilkan dari hewan yang secara syariat Islam dibolehkan untuk dikonsumsi dan dilakukan tindakan penyembelihan dan penanganan yang juga sesuai syariat Islam. Selain dari strategi pemasaran, yaitu ada kemasan atau merek yang ada pada produk tersebut, di mana merek atau kemasan yang terdapat pada kemasan tersebut adalah merupakan suatu identitas dan suatu memberi informasi tentang produk tersebut, bagaimana komposisinya dan bagaimana nutrisi yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Maka dari itu, dalam memasarkan suatu produk haruslah memiliki kemasan yang terdapat merek dan informasi-informasi yang mengenai produk tersebut. Mungkin sekiranya itu penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.